Halo semua, dalam video ini kami mau berbagi ilmu nih buat teman-teman semua. Enjoy the video. Nah, di sini materi yang bakal kami bagikan yaitu Departemen Kehumasan. Sebelum mulai, yuk kenalan dulu dengan kami. Kami dari kelompok 3 Kehumasan Ilmu Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan Azura Mauriska Putri, Dava Salsabila Yuanda, Nia Oktavina, Dinda Syafitrilah, Eka Putri Delni, Alfa Nada Fadilah, Dayan Shiddiq, Dwiki Aulia Harlan, dan Rania Salsabila. Pada materi ini, topik pembahasannya ada 4 nih. Yang pertama, perlunya Departemen Public Relation. Yang kedua, bentuk komunikasi dalam manajemen. Yang ketiga, kegiatan public relation. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan public relation. Yuk, disimak penjelasan dari kami. Materi yang pertama yaitu peran public relation. Public relation berkaitan erat dengan kesuksesan suatu perusahaan jika di bidang perekonomian, yaitu untuk menjalin hubungan dan menarik para investor, sehingga para investor tertarik dan menaruh kepercayaan kepada perusahaan tersebut. Nah, selain di bidang perekonomian, public relation juga digunakan di bidang kesehatan. Peran public relation kesehatan dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program kesehatan masyarakat sudah menjadi kewajiban yang tidak terbantahkan loh. Mulai dari upaya komunikasi, diseminasi informasi, dan sosialisasi secara masif kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, serta framing positif bagi organisasi sangat diharapkan agar tercapai percepatan pemahaman program secara utuh kepada semua sektor dan masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, public relation harus mampu memaksimalkan semua kanal dan saluran informasinya, serta mampu berkoordinasi antar lembaga, baik di daerah maupun pusat, serta dengan semua media massa. Mengenai ukuran atau kapasitas di dalam PR, terdapat 4 kapasitas sebagai anggota PR, yaitu yang pertama adalah kreator. Seorang public relation harus memiliki sisi kreativitas dalam menciptakan suatu gagasan yang menarik, ide-ide, atau buah pemikiran yang cemerlang. Selain itu, menjadi public relation tidak hanya dikatakan kita tuh hanya untuk berkomunikasi saja, namun juga harus bisa menciptakan suatu inovasi baru agar publik dapat tertarik dengan perusahaan kita. Yang kedua adalah konseptor. Kemampuan sebagai konseptor dalam hal penyusunan kerja kehumasan dan menuliskan berbagai macam naskah diperlukan suatu perusahaan atau organisasi yang sesuai dengan writing skill-nya. Cara terbaik menjadi konseptor yang baik adalah dengan menjadi seorang yang pendengar, note taker yang handal, pendekatan yang disepakati yang bersama, dan menghasilkan suatu konsep komunikasi bersama penunjang peningkatan kualitas kinerja. Selanjutnya adalah mediator. Seorang PR dalam melaksanakan tugasnya, peran sebagai perantara atau mediator merupakan salah satu fungsi dari PR. Fungsi utama dari PR adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Dikarenakan di satu hal, public relation bertindak sebagai perantara atau mediator, dan di lain pihak memiliki tanggung jawab sosial atau social responsibility yang harus memegang teguh baik etika maupun kejujuran. Dan yang keempat adalah problem solver. Kemampuan sebagai problem solver adalah kemampuan public relation sebagai bagian dari tatanan dan jajaran di dalam organisasi atau perusahaan, serta turut bertanggung jawab untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.
PR sebagai problem solver memang harus memiliki jiwa yang tenang agar dapat memberikan saran-saran yang baik untuk perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada fungsi petugas public relation atau public relation officer. Public relation officer pun berkembang seiring kemajuan dunia usaha. Nah, di sini ada 4 fungsi utama yang dituntut dari petugas public relation, yaitu yang pertama sebagai communicator. Jadi sebagai juru bicara organisasi, public relation berkomunikasi secara intensif melalui media dan kelompok masyarakat. Hampir semua teknik komunikasi antar personal atau interpersonal communication dipergunakan. Yang kedua, sebagai relationship. Jadi hubungan yang tidak harmonis ini berisiko menimbulkan ketidakpuasan publik yang pada akhirnya mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis sangat diperlukan dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Yang ketiga, sebagai manajemen backup. Menunjang kegiatan departemen lain dalam perusahaan seperti bagian pemasaran, operasional, teknik, keuangan, personalia, demi terciptanya tujuan bersama. Dan yang terakhir, sebagai good image maker, menciptakan citra perusahaan dan publisitas yang positif. Dalam 2 dekade terakhir, publik mencermati nama-nama pejabat public relation yang kerap muncul sebagai narasumber perusahaan atau organisasi yang diwakilinya. Selanjutnya, bentuk kerjasama pihak manajemen dengan manajer PR. Manajer melakukan perencanaan, memimpin, memilih staf, mengatur jadwal kegiatan, menyusun anggaran kegiatan, mengevaluasi kegiatan, dan melaporkan kegiatan kehumasan. Sedangkan para teknisi humas melaksanakan atau mengimplementasikan seluruh kegiatan kehumasan. Menurut Dozier, peranan yang diemban praktisi public relation dalam organisasi merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi public relation dan komunikasi organisasi. Peranan manajer public relation dibagi ke dalam 4 kategori, yakni sebagai expert prescriber, communication facilitator, problem solving process facilitator, dan communication technician. Selanjutnya yaitu adalah bentuk komunikasi dalam manajemen. Menurut George Terry dalam buku Principle of Management, terdapat 5 jenis komunikasi yang digunakan dalam bidang public relation bergantung pada kondisinya, yaitu yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal ialah komunikasi yang terjadi di antara para anggota organisasi tersebut yang secara tegas telah diatur dan telah ditentukan dalam struktur organisasinya. Yang kedua yaitu adalah komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Yang ketiga adalah komunikasi informal. Komunikasi informal biasa kita temui ketika beberapa individu menyampaikan informasi atau pesan kepada seseorang atau lebih. Informasi itu berupa isu, gosip, atau rumor-rumor, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi informal ini belum diketahui kebenarannya karena masih belum menemukan sumber-sumber yang terpercaya. Yang terakhir, maksud saya yang keempat yaitu adalah komunikasi teknis. Komunikasi teknis didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi teknis melalui tulisan, verbal, atau media lain untuk kalangan tertentu. Produk atau deliverables dari kegiatan komunikasi teknis dapat berupa tulisan atau video. Yang kelima yaitu adalah komunikasi prosedural. Komunikasi yang diterapkan untuk membuat suatu pelaporan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan dari public relation. Jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajer public relation dan para stafnya berbeda-beda pada setiap perusahaan atau organisasi. Dan ada beberapa banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Berikut jenis-jenis kegiatan yang lazim dilakukan. Nah, yang pertama, ada menyusun serta mendistribusikan siaran berita atau news release, foto-foto, dan berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media massa. Yang kedua, berhubungan baik dengan kalangan politisi dan birokrat. Yang ketiga, menangani berbagai acara-acara sponsor yang berhubungan dengan kegiatan public relation. Yang keempat, mempersiapkan survei-survei pendapat dan berbagai macam penelitian lainnya. Yang kelima, mengelola berbagai bentuk materi komunikasi internal lainnya seperti kaset, rekaman video, slide untuk presentasi, majalah dinding, dan sebagainya.
Dan yang terakhir, berhubungan dengan konsultan public relation eksternal jika perusahaan atau organisasi merekrut mereka dan melatih segenap staf public relation tersebut. Selanjutnya, ada keuntungan dari Departemen Public Relation. Yang pertama, manajer public relation tentunya lebih akrab dan mengenal seluk-beluk perusahaannya sendiri. Yang kedua, manajer public relation pasti juga memiliki keahlian dan pengalaman khusus di bidang perdagangan, sektor industri atau bisnis tertentu. Yang ketiga, manajer public relation akan dapat dengan mudah menciptakan jalur-jalur komunikasi. Selanjutnya, manajer biasanya akan selalu siaga dan dapat bertindak cepat, terutama dalam keadaan krisis. Yang terakhir, manajer public relation memiliki posisi yang kuat untuk memberikan masukan-masukan secara rutin kepada pihak manajemen. Di sisi lain, Departemen Public Relation mempunyai kelemahan, di mana yang pertama, manajer public relation bisa menjadi sedemikian dekat dengan organisasi sehingga ia tidak bisa lagi sepenuhnya untuk objektif dalam menilai segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi atau perusahaannya sendiri. Selanjutnya, jika manajer public relation tersebut tidak cukup terampil atau terlatih, maka ia hanya akan menjadi beban organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, kelemahannya adalah kebanyakan manajer public relation tidak memiliki posisi atau status resmi yang cukup tinggi, di mana ia bisa setiap saat mengadakan hubungan secara langsung dengan para pucuk pimpinan. Selanjutnya yang keempat, manajer public relation mendapatkan sebutan sebagai petugas public relation dari pihak manajemen yang melihat hal ini sebagai cara yang tepat untuk mempromosikan dan menyingkirkan karyawan senior. Yang terakhir, pihak manajemen sendiri acap kali tidak memiliki suatu spesifikasi pekerjaan yang jelas bagi departemen atau manajer public relation-nya.